Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya, kembali lagi pada pertemuan kita setiap minggunya, yakni membahas tentang ilmu nahu dengan tema belajar bahasa Arab online bersama santri Ma'had Ats-Tsaqafi. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas bab tentang fa'il yang berada di dalam kitab Nahwu Wadhih jilid 1. Nah, di dalam kitab Nahwu Wadhih jilid 1 dikatakan di dalam pokok kaidahnya, fa'il adalah al-fi'lu huwa ismun marfu'un taqaddamahu al-fi'lu wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'lu. Fa'il adalah isim yang dirofakkan, yang didahului oleh fi'il, dan ia menunjukkan atas perbuatan fi'il. Nah, jadi intinya fa'il ini adalah pelaku. Nah, itulah inti dari fa'il. Fa'il adalah pelaku. Nah, di mana fa'il ini biasanya terletak setelah fi'il atau kata kerja. Nah, ingat, setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Nah, jadi mustahil bagi fi'il itu tanpa ada fa'il, karena tidak mungkin orang telah mengerjakan suatu pekerjaan atau sedang melakukan pekerjaan tetapi tidak ada pelakunya. Nah, contoh, Tarol usfuru, burung itu telah terbang. Nah, dari kata-kata ini kita sudah mengetahui mana yang fa'il. Sudah jelas yang jadi fa'il adalah al-usfuru atau burung. Nah, sedangkan toro adalah fi'il. Nah, jadi kalau sudah seperti ini sudah bisa dinamakan dengan jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Karena dengan arti ini kita sudah paham, tidak ada timbul pertanyaan lagi. Tarol usfuru, burung itu telah terbang. Di mana fi'ilnya adalah berdasarkan fi'il madhi. Nah, kemudian contoh yang kedua, jarol hisonu, kuda itu telah berlari. Nah, dari kata-kata ini kita sudah mengetahui juga bagaimana mana yang fa'il. Sudah tentu adalah al-hisonu atau kuda. Nah, biasanya di dalam suatu kalimat bahasa Arab yang diartikan itu fa'il terlebih dahulu. Walaupun fa'il itu terletak setelah fi'il, tetapi biasanya yang dibaca artinya terlebih dahulu adalah fa'il. Contoh seperti ini, jarol hisonu, kuda itu telah berlari. Tapi kalau misalnya diartikan telah berlari kuda itu, ya tidak salah juga, tetapi kebanyakan orang mengartikan lebih dari fa'il terlebih dahulu, baru dari fi'il. Nah, contoh yang ketiga, la'ibal waladu, anak itu telah bermain. Nah, ini yang menjadi fa'il adalah al-waladu atau seorang anak. Nah, jadi inti dari fa'il ini adalah pelaku. Nah, jadi di dalam suatu pekerjaan, suatu fi'il pasti ada pelakunya. Mustahil di dalam fi'il itu tidak ada pelakunya. Nah, maka ciri-ciri dari fa'il itu biasanya dia marfu, baris depan atau dhammah. Nah, jadi biasanya fa'il itu berbaris atau berharakat marfu atau rofa. Nah, kemudian kita masuki ke bab yang selanjutnya, yakni tentang maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, pokok kaidah di dalam kitab Nahwu Wadhih ini dikatakan al-maf'ulun bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ulun bih adalah isim yang berbaris nasab, yang menjadi penentu atau terkena sasaran atas perbuatan fa'il. Nah, jadi inti dari maf'ulun bih atau inti dari pokok kaidah ini adalah menunjukkan bahwa maf'ulun bih ini adalah objek. Nah, sama seperti di dalam bahasa Indonesia, ada subjek, predikat, objek. Nah, kalau biasanya fa'il ini disebut dengan predikat ataupun pelaku, nah sedangkan maf'ulun bih adalah objek. Nah, contoh
Contohnya diambil sini adalah syaddat tilmizul habla. Murid itu telah menarik tali. Nah, yang menjadi objek adalah habla. Nah, seperti kalau kita artikan, murid itu telah menarik tali. Nah, kalau kita katakan fa'il ini tilmizun ini menjadi objek, tentu salah. Kenapa? Karena dia sebagai pelaku terletak sesudah fi'il. Nah, seperti ini. Nah, habla, dia biasanya maf'ulun bih terletak setelah fa'il. Nah, biasanya, tetapi ada juga terkadang maf'ulun bih itu terletak sesudah fi'il. Nah, biasa ada juga seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, akala dzi'bul kharufa. Serigala itu memakan domba. Nah, yang menjadi maf'ulun bih di sini adalah al kharufa, domba. Nah, karena dia menjadi objek dari apa yang telah diperbuat oleh pelaku. Serigala itu telah memakan domba. Nah, domba ini atau al kharufa menjadi maf'ulun bih. Nah, apa perbedaan antara maf'ulun bih dan fa'il? Nah, misalnya, kalau maf'ulun bih atau kalau fa'il tadi berbaris dhammah atau marfu, sedangkan maf'ulun bih berbaris fathah atau baris atas. Nah, itulah perbedaan yang menonjol antara maf'ulun bih dan antara fa'il dan maf'ulun bih. Contoh yang ketiga, Toatil bintu Thawaba. Anak perempuan itu melipat baju, telah melipat baju. Nah, kalau kita melihat atau mendengar artinya sudah dapat kita ketahui yang menjadi maf'ulun bih adalah ats-tsauba karena dia berbaris fathah dan juga dia terletak sesudah fa'il. Nah, jadi inilah pembahasan kita pada minggu ini, pada pertemuan kali ini membahas tentang fa'il dan juga maf'ulun bih. Sebagai saya ulangi, fa'il adalah pelaku dan sedangkan maf'ulun bih adalah objek. Contohnya tadi seperti ini. Nah, jadi fa'il itu terletak setelah fi'il, nah sedangkan maf'ulun bih terletak setelah fa'il. Nah, kalau fa'il berbaris dhammah atau berbaris marfu atau rafa, sedangkan maf'ulun bih berbaris fathah atau berbaris atas. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ini saja pembahasan kita pada minggu kali ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Ataupun jikalau video ini dikirim agak telat, kami mohon maaf karena ya kami juga memiliki kesibukan lain. Jadi mohon dimaafkan jika videonya telat dikirimnya. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.